Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Gong Misteri. Malam ini masih di tempat yang sama dengan Lo udah ketawa aja. Berapa? Biar lemes bibirnya. Berarti kalau mau ketawa tawa dulu terus baru opening berarti. oh meninggal sekalian ini. Ya nggak tau. Tapi ulang-ulang nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Itu lu jawab sih tuh, masuk situ. Lah kemarin manggil-manggil Ya inilah kelebihan channel kita. Sebenarnya saya juga bingung. Ini channel misteri apa komedi? Ketawa lagi. Bapak sih nggak kelar. Masih sama narsum yang lucu. Tuh cut dulu tuh. Cut dulu tuh. udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa tuh. Nggak apa. Malam ini teman-teman masih kita ngebahas tentang pengalaman yang dibilang apa ya, bikin merinding. Makanya saya mendatangkan narsum yang benar-benar mengalami langsung. Di malam ini masih dua narsum yang sama. Mungkin saya jadi ada Om Indra, ada Om Pak Abbas, ada Om Ari. Biasanya kalau begini Om Indra disalamin. Ini sebenarnya Om Hari ini salah satu penonton juga di Gong Misteri ya. Gong Misteri. Oke. Jadi kemarin sempat WA-an mau berbagi cerita. Oke. Gitu. Jadi ya kebetulan malam ini baru bisa. Kira-kira serem gak nih Mas? Oke teman-teman, kita saksikan terus masih di channel Gong Misteri. Oke, gimana Om Ari ceritanya? Dimulai dari mana nih? Bebas, nggak apa-apa. Mau mulai besok pagi juga. Serem banget. Serem banget ini. Mulai dari ini pindahan. sesi saya nggak tahan. Sebenarnya feel untuk merindingnya ada, cuman kadang-kadang. Oke, langsung ke Om Ari biar beliau langsung menceritakan apa yang dialami, nanti dipandu sama Om Indra sama Pak Abbas. Monggo silakan. Ya, jadi ceritanya Ngopi dulu biar enak. mungkin kurang lebih tahun 2009 atau 2010. 14 tahun yang lalu. Ya, udah lama sekali kan. Ya, masih karena memang kejadiannya saya nggak pernah mengalami kejadian seperti itu, jadi masih ingat banget kejadian itu. Jadi itu kejadian di rumah kontrakan. Itu saya ngontrak di rumah kontrakan itu. Rumahnya itu 2 lantai. Cuma lantai atas itu cuma bisa buat tidur aja. Jadi kalau lemari itu nggak bisa dibawa ke atas. Karena memang tangganya itu kecil, jadi nggak bisa dinaikin ke atas. Nah, untuk rumahnya itu sendiri memang rumah tua ya. Jadi kalau dulu waktu saya masih kecil itu, rumah itu bagian lantai atasnya itu buat musola. Oke. Buat musola. Terus sama ada pengajian kayak TPA lah gitu. Ya. Buat anak-anak tuh pagi. Saya juga sempat dulu waktu kecil itu sempat nginep di situ waktu bulan Ramadan tuh. Tahajud sampai tidur di situ. Itu di daerah mana tuh kalau boleh tahu? Itu di Pejaten Timur. Oh, Jakarta. Pejaten Timur. Berarti itu masih wilayah tempat
tinggal waktu masih kecil masih area-area situ berarti. Masih area situ, cuma beda RW aja. Lanjut tuh. Jadi kejadiannya itu langsung aja ke kejadian ya. Pas mau kejadian Ya istilahnya pas status Mas Hari ngontrak itu status udah keluar dari orang tua gitu, artinya udah berkeluarga atau gimana? Iya, jadi emang udah pindah-pindah sih terakhir di situ. Nah, pas di situ itu anak sudah 3. Oh, udah berkeluarga. Keluarga anak 3. Saya kerja, istri kerja. Nah, pas kejadiannya itu persis di malam Jumat. Pertama kalinya ini. Iya, Ceritanya. pertama kali. Cuma memang sebelumnya itu saya sempat dengar tuh kalau orang tua nginep di situ suka ada yang isengin. Kalau lagi tidur di atas gitu, walaupun kejadian itu siang gitu. Jadi lagi tidur kakinya di tempat-tempat gitu. Diganggu. Ya, terus jadi kejadiannya tuh pas habis maghrib malam Jumat. Jadi saya niat mau sholat maghrib terus yasinan, habis mandi saya langsung bawa semua itu, sarung segala macam tuh Al-Quran saya bawa ke atas. Nah, di sana pas di atas itu pas saya udah semua saya pakai siap buat sholat. Begitu takbir pertama Allah Akbar, saya merem mata tuh kan baca itu Allah, tiba-tiba wah suara kayak gitu. Suaranya kenceng karena lantai 2-nya itu dari papan, bukan coran. Jadi dari papan, jadi suaranya kenceng. Saya kaget. Nah itu saya baru ngeh tuh ternyata suara itu buku. Jadi buku jatuh. Nah buku itu kebetulan adanya di atas kasur. Di atas kasur. Di atas tempat tidur. Di atas tempat tidur. Jadi tempat tidur itu kan nggak ditidurin. Kalau kata orang tua, kalau nggak ditidurin kasur dilipet. Jadi saya lipet itu kasur, itu saya taruh di atas itu. Tiba-tiba gitu, saya kaget, langsung saya batalin sholat. Saya ambil buku itu, saya taruh lagi di atas tempat semula dia ada, tempat yang sama. Karena memang niatnya mau yasinan di situ, mau ngaji, ya saya terusin sholat, yasinan sampai selesai. Udah selesai semua, saya turun ke bawah. Anak-anak lagi di bawah semua, anak 3 di bawah semua, sama ada yang ngasuh, Ada pengasuh. ada boleh ngopi. Nah, kopi dulu biar nggak anu. Kopi. Ya, Kopi mana? itu. Di tembok. Dijemur. Teman-teman ngopi dulu. Oh, jadi malam itu ada gangguan. Akhirnya Mas Ari lagi sholat, dilempar buku. entah karena nggak kelihatan ya, entah itu dilempar, entah itu dibanting, atau tersenggol lah gitu ya. kalau tersenggol enggak, kalau misalnya kesenggol saya enggak, Oh, enggak. Tapi bunyinya itu kenceng. dia seperti seolah-olah dilempar. Wah, kan kaget, saya bikin kaget, saya langsung batalin. Saya ambil bukunya itu, taruh lagi di atas kasur, sampai saya selesai sholat terus yasinan itu posisinya Nggak berubah. nggak jatuh, nggak apa.
Tapi di ruang itu nggak ada orang lain kali. Nggak ada, saya sendiri di situ. Anak-anak dan pengasuh ada di ruang bawah. Terus siapa jatuhin? Terus untuk malam itu kejadiannya itu aja tuh mas? Apa ada lagi di malam? Ada setelah itu. Jadi setelah selesai semuanya, setelah selesai sholat ngaji, saya turun ke bawah. Terus saya ngajak anak kedua saya tuh buat jemput mamanya. Mamanya kan kerja, mamanya kerja. Jemput. Saya nggak ceritain itu ke pengasuh anak saya juga, saya nggak cerita. Saya di anak yang pertama sama pengasuh nggak ada yang tahu. Cuman saya nggak tahu apakah mereka dengar suara bunyi itu, beraknya itu. Nah, itu saya nggak tahu tuh. Mereka juga nggak ada yang nanya. Oh, tapi pas kejadian yang pas ada dilempar itu, yang di pikiran Mas Hari itu kira-kira apa memang mungkin jatuh atau memang Biasa ada aja. apa atau biasa aja? Enggak sih, kalau itu pasti ini kayaknya sih, kalau yang ada di pikiran saya tuh ada yang sengaja. Ada makhluk lain lah istilahnya yang ada memang yang sengaja jatuhin gitu. itu memang udah mindsetnya udah kepikiran ada makhluk lain lah gitu kan di situ. Karena kan sebelumnya kan itu ya, Ada kejadian-kejadian kayak gitu ya. Nah, di atas juga memang sebenarnya jarang dibuat tidur gitu. Terus lanjut. Untuk malam itu udah, mungkin besoknya Nah, enggak, jadi setelah saya jemput istri saya, itu kan pulang itu sekitar jam 10-an ya. Saya pulang, setelah saya pulang, di rumah nggak ada orang, kosong. Ternyata anak saya yang dua orang anak saya itu diajak ke rumah pengasuh. Kebetulan pengasuh kan rumahnya nggak jauh. Ternyata diajak ke rumah pengasuh itu. Akhirnya saya samperin ke rumahnya. Saya susul di sana. Saya tanya kenapa kok dibawa ke sini. Nah, itu pengasuh cerita. ada lagi cerita lagi. Ada. Jadi setelah kejadian saya pergi jemput istri, anak saya yang bungsu nangis. Nangis terus sama kakaknya melihat sesuatu di tangga. Sesuatunya Sosok katanya menyerupai saya. Tapi matanya merah, katanya bolak-balik di tangga. cuman anak pertama yang lihat. Nah, jadi ketika itu si pengasuh paham kan papa udah keluar gitu kan. Oh udah nge awalnya, udah tahu keluar gitu. Udah nge papa keluar kak, katanya gitu kan. Maksudnya si kakak ngelihat papa bolak-balik, dia ngomong sama pengasuh menjelaskan, kan papa lagi keluar. Ini ternyata yang dilihat, makanya langsung dibawa ke rumah pengasuh. Keluar ya. Gitu. Akhirnya setelah pengasuh cerita gitu, saya ceritain kejadian itu. Ceritanya gimana tuh mas? Di rumah. Pengasuhnya? Masih di Iya, Mas Ari ngobrol sama pengasuh nih, ngasih tahu kejadian sebelum Mas Ari pergi itu nggak ada kejadian. Iya, karena pengasuh cerita begitu, akhirnya saya pikir udah tanggung lah, saya ceritain sekalian semua. Saya tanya tadi, saya kan manggilnya Bude ya. Tadi Bude denger nggak suara brak gitu waktu saya di atas? Iya denger nih. Iya itu Bude, pas saya lagi sholat. Jadi saya nggak tahu tuh siapa yang lempar atau ngebanting buku itu. Bersuara itu Bude. Itu iya nih. Pantesan katanya si Mela nangis mulu. Anak yang nomor 3 si bungsu nangis mulu. Tanya sama si kakak tuh melihat itu gitu. Terus Bude bilang, udahlah kita masing-masing aja katanya. Berarti tadi yang
ngelihat itu yang bisa merasakan makhluk yang tak kasat mata itu bukan hanya Mas Ari, berarti si Bude pengasuh juga ngelihat ya. Iya. Oh, Bude mungkin nggak ngelihat ya, Hanya ngelihat si merasakan. kakak. Cuma dia tahunya memang pernah ada beberapa kejadian di situ. Oh. Ya, jadi sebelum Mas Ari tinggal situ pun, kalau dia tinggalnya deketan situ, dia tahu banyak cerita. Histori rumah Ya, itu. ada berapa kali orang Yang tinggal di yang situ. tinggal di situ tuh Iya. ngalamin kejadian-kejadian seperti itu. Ya. Tapi sebelum Mas Ari mau nempatin tempat itu memang nggak tahu ya kalau ada kayak gitu di situ. Nggak tahu. Iya, kalau tahu nggak mau. Saya cuma ingatnya, oh ini rumah yang dulu waktu saya kecil atasnya tuh musola gitu, bawahnya tuh rumah gurunya. Tapi pas Ternyata disekat-sekat. Mas Hari tinggal nih di situ, terus awal kejadian itu apa baru-baru tinggal, apa udah berapa bulan gitu tinggal di situ terus baru muncul mengalami kejadian. Kayaknya Baru-baru itu hitungan minggu lah ya, Oh langsung. Maksudnya nggak minggu juga sih. Ya sekitar bulanan lah. Oh, setelah sebulan tiga lah, setelah sebulan tiga. Setelah itu masih terus tuh Pak, ada Gangguan. kejadian lagi, apa langsung pindah? Udah sih, setelah itu nggak ada gangguan kayak gitu lagi sih, enggak. Cuma memang jadi ada apa, setelah kejadian itu saya kan coba ngomong-ngomong kan ke temen, ke orang gitu kan, nanya-nanya itu apa kok kayak gitu gitu kan, kira-kira ganggu terus nggak. Akhirnya ada coba aja dibersihin katanya. Akhirnya ya udah cobalah dibersihin gitu kan. Akhirnya coba dibersihin, udah dibersihin. Panggil orang tuh, ada Ada orang. Nah setelah dibersihin gitu, malamnya saya langsung di ngimpi tapi kayak nyata. Jadi malam itu saya didatengin makhluk hitam tinggi sampai seplafon gede. Saya itu antara tidur sama nggak tidur, jadi nggak berani bergerak lah. Ini kan di situ dia ngomong tuh, itu nggak tahu makhluk apa itu, gede hitam gitu, apa jin apa nggak ngerti. sebangsa jin gitu ya. Jadi dia ngomong, "Lu lawan nih gua." Bahasanya begitu. Bahasanya dia berarti begitu. jin Betawi itu. "Lu lawan nih gua." Kemarin masih yang cerek-cerek katanya, "Lu lawan nih gua." Kemarin bocil-bocilnya lah ya. Anak buahnya kali ya. Oh, di situ apa aja saya baca tuh dalam, sampai saya kebangun nggak berani bergerak, itu kebangun saya istighfar. Ya bangun itu saya langsung mikir, oh ini nih gara-gara tadi dibersihin di rumah gitu, mungkin dia nggak terima kali atau gimana. ngadu lagi. Mungkin dia nggak mau dibersihin kali atau dipindah gitu kan. Dia ngamuk, bosnya turun. Terus Mas Ari lapor lagi ke yang bersihin enggak? Ngomong sih saya, Ngomong. ngomong, tapi ya udah terus nggak dilanjutin lagi. Ya udah saya biarin aja lah gitu kan. Karena setelah itu kan nggak ada. Cuma setelah beberapa lama tuh saya cari orang tuh buat di rumah, buat bantu-bantu di rumah. Saya cari orang, kebetulan dapet orang Bogor. Masih inilah, masih anak-anak gitu, masih Remaja. umur 20-an, masih kecil gitu.
Maksudnya manggil buat apa, ada yang dirapi-rapihin rumah maksudnya? Jadi waktu itu kan bukan, jadi buat ngejagain anak juga. Oh, Ngejagain anak yang nomor 2 tuh. Nomor 2 kan perempuan laki. perempuan. Oh, anak orang perempuan. Perempuan. Nah, tidurnya itu di atas. Jadi di atas itu kan ada 2 kamar, yang satu kamar gede, satu kecil. Dia tidur di kamar yang kecil tuh. Jadi nggak tahu kenapa baru sebulan kerja atau minta pulang. Oh, nggak betah lah, Nggak betah. Nah, alasannya minta pulang itu karena mau membantu orang tuanya di rumah, jagain orang tua. Oh ya udah, akhirnya saya izinin pulang dia, terus nggak kerja lagi. Nah ternyata setelah dia pulang, si Bude itu cerita ternyata dia bukannya mau bantuin orang tua, dia tiap malam tuh nggak bisa tidur. Di situ diganggu. karena tidurnya di atas, kebetulan di atas. Gangguin, jadi tiap malam nggak pernah bisa tidur dia. Nah dia ceritanya cuma sama si Bude. Dia nggak cerita ke saya gitu. Kalau kayak gitu kan, kalau kemarin dia cerita mungkin kan ya udahlah saya iniin aja gitu kan, saya nggak usah kerja, nggak usah inilah gitu kan, nggak usah diterusin, kasihan. Itu aja sih. Setelah itu nggak ada kejadian-kejadian yang ini lagi. Ya mungkin awalnya itu kan tadi Mas Ari bilang setelah 1 bulanan tinggal lah, setelah itu baru muncul ada kejadian-kejadian, ada gangguan, mungkin perkenalan, kalau dia nunjukin, ngasih tahu bahwa Dia ada di situ. dia ada di situ tempat ini, ada gue di sini gitu ibaratnya. Jadi apalagi si Bude udah ngomong juga ya, kita masing-masing lah jangan ganggu. Mungkin setelah itu mungkin keredam kali ya, dan cocok mungkin setelah itu. Tapi akhirnya lama tuh tinggal di situ. Setelah dari di situ lumayan lama. Nah terus karena jadi di situ kan ada 4 rumah ya, 4 petak rumah. Setelah di sini lama, nah kebetulan yang paling gede tuh ada di sebelah kanan saya tuh, rumah itu paling gede. Yang paling gede ini pindah, saya pindah. Oh, pindah, Geser. tempatin ke yang lebih besar. Bisa. Terus jadi kosong, yang sana jadi kosong atau ada lagi yang isi? Kosong dulu, terus ada yang ngisi. Setelah ada yang isi itu Mas Ari nggak pernah dengar cerita ada apa-apa? nggak pernah cerita, nggak pernah dengar, terus juga nggak ceritain kejadian itu, nggak. Nah, maksudnya orang itu sempat ada nanya-nanya nggak apa nggak? Berarti mereka cocok juga atau memang nggak mau ceritain gitu ya? Tapi sebelumnya emang rumah itu udah lama itu Mas. Rumah itu udah lama. Jadi kalau saya SD itu kan, saya SD aja tahun 80-an. Udah ada. Udah, jadi itu udah atasnya itu udah musola. Oh, jadi fungsinya sebenarnya rumah itu dulunya adalah musola gitulah ya? Bagian atas musola, kemudian ada di depan itu TPA. Tapi musola keluarga apa Musola warga sekitar? buat TPA sebenarnya, buat anak-anak pengajian. Oh, Dulu di situ kan terkenal tuh. Nah bawahnya itu ditinggalin sama yang pengurus TPA itu. Nah, mungkin karena ada satu masalah, terus yang pengurusnya itu meninggal, akhirnya musola itu berfungsi. berfungsi. Jadi dibikin tempat disekat-sekat, jadi tempat petak. Jadi tempat tinggal. Jadi semua masih asli kok, itu papan atasnya itu masih papan, masih persis kayak dulu. Tapi yang saya jadi tertarik tuh sampai si kakak ngelihat sosoknya Mas Ari itu ya.
tapi ketika itu masih lagi di luar gitu kan, itu jelas gitu termanifestasi gitu, jelas kelihatan. Kalau saya tanya dia sih jelas. Oh. Berarti Berarti kayak makhluk kuat itu ya. menyerupai saya gitu ya. Cuman kayak orang marah-marah katanya, kayak orang marah gitu, mukanya tuh kayak orang marah gitu. Mata merah gitu. Kalau bisa ngebayanginnya langsung merinding aja ngelihat ketika orang yang nggak ada diserupai. Ya kalau seperti itu, kalau nggak salah ya, kalau di beberapa orang yang cerita, yang hanya bisa menyerupai itu bangsa jin. Kalau orang Jawa bilang tuh bangsa genderuwo biasanya. Dia mampu menyerupai orang yang siapa yang dituakan di situ. Tujuannya apa? Tujuannya itu tadi, pertama dia ingin saya ini ada gitu loh, setan Betawi gitu. Pengen eksis ya. Eksis lem ya kan, terus pun ya grup band. Oke. Mungkin kalau dari yang mimpi itu, kalau hitam kayak gitu, dulu ya. Genderuwo Mas. Tapi dia udah bisa main fisik ya mas. Udah bisa lempar buku terus Bisa. bisa. Saya juga ngalamin pernah waktu di Ratu Jaya itu sama mas, buku. Ketika itu kita lagi ngobrol sekitar jam 9:30 malam lah. Saya, istri saya sama anak saya itu masih ya umur 2 tahunan. Hujan agak gerimis kan di luar. Itu tiba-tiba buku terlempar loncat dari lemari. Saya heran, itu posisi buku nggak mungkin tanpa kita sentuh nggak akan jatuh, posisinya Iya. pas. Saya jadi teringat tadi yang dibilang Mas Ari buku terlempar itu bisa jadi mereka menunjukkan saya ini ada. Cuman caranya itu kan kadang-kadang kita nggak terima ya. Udah bikin kaget, kalau hanya menunjukkan aja ya kita sama-sama aja lah, dunia dia juga kita lihat kita. Itu buku loncat, saya ngasih sendiri berdua itu saya. Kelihatan bukunya loncat. Kalau di rumah saya yang sekarang ini, jadi kardus itu kita senderin kuat nih. Tiba-tiba tuh rubuhnya itu apa iya orang kita senderin kuat kok kita ada penahannya juga kok bisa rubuh gitu. Seketika itu langsung inget yang di rumah Ratu Jaya itu. Dia bisa ya. Iya. Fisik. Iya memang mungkin teman-teman juga pernah dengar atau ngalamin. Jadi memang yang tadi Mas Aan bilang, Mindra bilang makhluk tersebut sudah mampu artinya megang benda di dunia kita. Saya juga pernah ngalamin. Jadi waktu itu saya masih kerja di properti waktu awal pembangunan Tanah Abang Blok A setelah kebakaran. Terus kan ada peremajaan itu di tahun 2004. Ya. Nah, kebetulan saya masuk bekerja di developernya. Awal-awal itu kan emang tadinya pasar ya, jadi kita ada kerjasama dengan pihak PD Pasar. Nah waktu itu tuh jadi lagi mau nyetak SPT, surat penunjukan tempat itu, karena awalnya pasar itu kan ada pedagang kan sebelumnya, sebutnya itu pedagang lama. Nah kita karena ada terikat kerjaan dengan pihak PD Pasar juga, jadi waktu itu perusahaan saya itu sewa tempat. Tempatnya itu di salah satu apartemen tua di daerah Cikini, itu dekat stasiun. Saya nggak perlu sebut lah tempatnya, sebuah apartemen itu. Terus kita sewa tempat, ada 4 kamar, itu besar kamarnya, 2 kamar buat perusahaan kita, 2 kamar lagi buat orang PD Pasar Jaya. Itu untuk kantor Pak Bas. Ya untuk kantor, untuk kerja. Nah kebetulan saya juga ditempatin di sana. Jadi lembur kita selama 2 minggu. Jadi maksudnya disewain tempat di situ. Jadi kita bekerja terus bisa langsung istirahat di situ. Ya langsung istirahat di situ. Dan kerjanya juga kan sama orang PD Pasar. Usahanya pun data segala macam. Kan print-printannya itu model yang bunyi tuh, yang Oh iya, yang zaman dulu ya. gitu. Black Matrix. Nah, pas sudah waktunya, jadi awal kerja tuh saya tuh periksain
Bisa. press list ukuran press list, terus diinin ke Dena, layout segala macam, terus masuk pekerjaan ngeprint SPT itu kan banyak tuh, dan mesin printnya juga banyak. Itu memang disetting terus ditinggal kan, tuh tinggal ngeprintnya itu suaranya berisi itu nonstop. Jadi mesin ini mati, mesin ini nyala, mesin ini mati, mesin ini nyala gitu. Ditinggal tuh sama dia. Ya kita tinggal. Terus pas kita satu malam itu, saya lupa malam-malam apa, kita lagi tidur itu meja, kursi itu bergeser dengan sendirinya. dengan sendirinya. Awalnya kita nggak tahu, pas tidur itu kok ada suara meja udah Oh rame gitu. meja baku. Mesin print itu udah pada mati, lagi nggak pada operasional. Pas gitu saya melek, teman saya melek itu bergeser udah Itu ngeliat langsung Bapak. lihat langsung pada lompat, langsung pada pergi gitu, Langsung keluar. langsung keluar. Tapi makhluknya kelihatan. Enggak, Yang mindahin enggak. enggak kelihatan, nggak kelihatan. Kita masuk lagi tuh pagi, Jadinya shift 3 itu dia. masuk lagi pagi. Nah besoknya pagi, nah kalau pekerja tuh kalau yang laki-laki memang istirahat, tapi kalau yang perempuan diantar pulang ke rumah. Nah pagi-pagi itu kan pada balik lagi. Saya sama ada teman juga berusaha untuk nggak usah diceritain, takutnya nanti pada Takut ya. tahu ya, takut itu. Tapi pas sorenya, jadi yang pekerja yang cewek-cewek ini biasanya pulang tuh diantar jam 7, jam 8 malam. Nah pas habis maghrib ada kejadian lagi seperti itu. Kebetulan yang kerja perempuan ini pada ngeliat, langsung pada minta pulang. Besoknya nggak ada yang balik lagi, minta kerja di kantor aja, nggak mau di situ. Tapi karena itu pekerjaan harus selesai, deadline-nya kan tinggal berapa hari lagi. Ya udah akhirnya cowok-cowok semua yang ditugasin di situ, termasuk saya. Tapi kan pada takut, pada pulang. Iya. Pas malam itu pada pulang jam 10, jam 11 itu pada pulang. Saya cuma sendirian. Kita beda kamar nih, saya sama orang PD Pasar. Saya ngetok orang PD Pasar. Ternyata orang PD Pasar juga pada nggak ada. Bapak sendirian berarti? Kosong, ternyata saya sendirian. Aduh gimana nih? Saya telepon lah ke kantor. Di kantor itu kan juga sampai malam tuh, karena di kantor pusat tuh deketan sama mes. Nah di mes itu banyak, ada OB, ada kurir yang tidur di sana. Saya telepon lah OB sama kurir untuk datang ke situ. Bilang ini ada kerjaan, datang ke sini. Saya nggak cerita kalau ada kejadian-kejadian itu, karena mereka pada datang. Temenin saya lah, waktu itu ada kayak nonton bola gitu lah, malam udah nonton bola. Datang nih Pak. Udah ya temenin saya sendirian kan pada lagi pada pulang. Tapi nonton bola aja sih, nonton bola. Mereka nonton bola, saya istirahat di kamar. Tidur lah. Saya tidur. Udah menjelang pagi lah ya, mungkin sekitar jam 2, jam 3. Saya mau buang air kecil, keluar kamar. Itu pada tidur, yang nonton bola itu udah pada tidur. Wah aman. Kebetulan yang saya tidurin kamar itu nggak ada kamar mandinya keluar. Saya keluar ke kamar. Pas balik lagi ke kamar, itu saya nggak bisa bergerak. Begitu buka pintu kamar, ada makhluk di dalam kamar saya. Rambutnya panjang, badannya putih. Cuman kalau makhluk itu dilihat, kalau orang kan dilihat biasa gitu ya, utuh ya. Iya. Tapi kalau makhluk itu memang tembus dia. Ya, kalau kita solid nih, kalau dia hologram gitu ya. Kayak model hologram gitu. Jadi dia duduk, tapi tembus, kita bisa ngeliat jendela, tapi kelihatan bentuk dia. Dia duduk tapi ngebelakangin. Jadi rambutnya panjang, putih, nah merinding lagi kan.
duduk nggak bisa. Tapi saya nggak bisa bergerak, berucap pun nggak bisa. Cuma begini-gini doang itu. Saya beraniin diri untuk ngejamin mata. Nggak bisa juga. Terus nyebut dari hati, bisa menjamin mata, bisa. Terus nyebut dari hati. Saya melek pelan-pelan udah nggak ada. Langsung saya bangunin itu. Kurir sama Obi, dong. Udah mau subuh, dong. Kenapa? Belum masih ini, nggak ada apa. Dong, bikin kopi. Ada kerjaan nih, udah. Saya berusaha untuk nggak ngasih tahu, tapi gimana caranya biar mereka pada melek. Udah saya ambil aja kertas-kertas itu. Coba cek-cekin ini nih, bos bilang gini. Jadi saya seolah-olah bikin mereka sibuk. Buat bantu saya. Sekalian ada temennya ya. Sampai pagi. Emilia berani tuh Berani sih. kalau rame-rame. Nah itu pertama kali saya ngelihat makhluk itu pertama kali itu Iya. tahun 2004. Tapi kan ini Pak Abbas kan dari kamar kecil ya, kamar mandi ya. Maaf nih, sleting udah dinaikin. Oh, itu pakai celana Hawaii bro, celana Langsung Hawaii. naik. Jadi yang tinggal gini keluar tutup lagi. Tadinya Bukan sampai ke sleting. sorry. Ya kan takutnya ya kan lupa gitu Mas. Bisa jadi. Nah, Itu sih yang bikin penasaran tuh itu Pak Abbas. Jadi kalau Pak Abbas ngelihat gerakan mejanya, tapi nggak ngelihat orangnya makhluknya. Nah itu yang bikin saya jadi penasaran tuh, itu saya nggak ngelihat proses jatuhnya, saya nggak ngelihat makhluknya. Iya, Ya itu yang bikin bingung gitu ya. yang bikin sebenarnya ada apa? Pengen juga sih ngelihat gitu. Nah, akhirnya kan besoknya Kepo. saya ke kantor ke pusat. Saya cerita tuh sama manajer gini. Yang benar. Mungkin kalau ke saya nggak percaya, boleh tanya ke yang lain. Lalu tanyain yang lain, iya Pak gini, jadi kayaknya nggak bisa dilanjut di sana. Oh gitu. Benernya udah nggak apa-apa di kantor aja kalau misalnya. Terus orang di pasar ya udah orang di pasar nggak apa sana orang tinggal beberapa lagi mungkin. Kayaknya itu masalah di mesin perinan deh, kayaknya orang makhluk situ keganggu. Berisik gitu ya. Berisik gitu. Nah sahabat saya tanya, banyak tuh baru muncul cerita. Iya gue juga ngalamin, cuman gue cuma denger doang suara meja sama itu pada ketarik-tarik tuh. Dan memang pada saat itu mereka juga pada nggak saling cerita, Saling menutupi karena saling nutupin, takut pada Takut ya. takut juga gitu. Katanya sama-sama ngalamin, sama-sama takut. Sama-sama takut. Kompak. Nah cuma saya jadi korban, ditinggal. Terus setelah itu Pak Abbas Nah setelah itu besoknya pas kejadian itu kan akhirnya si OB sama si kurir itu pada dengar ceritanya. Saya udah tahu. Pak kemarin ternyata bapak itu ya gini kenapa nggak cerita gini. Ya kalau gue cerita lu kabur juga gue. Iya. Itu sih ceritanya. Pak Indra ada pengalaman Ada nih, Mas. apa yang gerak-gerakin gitu? Banyak Apalagi saya cerita mandi. nih Mas ya. Satu aja. Ya banyak. Pagi. Besok aja deh Mas ya. Besok lagi. Itu besok lagi tuh. Ini yang ini kan ya? Iya. Kok nggak habis mas kopi saya? Dari minum nggak habis. Mungkin itu aja Mas ya. Katanya mau cerita tadi. Besok lagi lah. Nah, besok ya udah nggak apa-apa. Pak Bas cukup. Kita tahan dulu. Oke. Tapi setelah ini Kayaknya kayaknya cerita. enggak bukan. Setelah ini ada mungkin dari Mas Ari nih cerita ini yang untuk yang mengalami juga ya, kayak tadi kakak ya kan pernah juga kan ngalamin. Mungkin itu dia yang mengalami Oh, iya. ngelihat langsung sosok Bisa, itu ya kan. Kita tanya. Kita kan juga nggak tahu atau papahnya juga nggak tahu nih apa dia selalu melihat ya kan. Itu aja. mengalami versi dari yang lain. Iya. Izin boleh nggak kira-kira anaknya Mas Hari kapan-kapan ada waktu Buat buat cerita ke teman-teman juga? Ya nggak apa-apa. Saya nanti ya. mungkin ada kejadian lain ya. Tapi memang sebelumnya juga jadi kayak udah kejadian menyerupai itu
kayaknya sebenarnya antara sadar nggak sadar istri itu Pernah juga. pernah. Jadi dia mengira saya ada di dapur, padahal saya di luar. Oke, cukup nggak usah ceritain. Berarti next kita panggil nih keluarganya Mas Ari berarti yang cerita. Kayaknya lebih seru tuh. Kita bikin muter aja sini ya. Mungkin itu aja. Makasih. Makasih Mas Ari, Pak Abbas, Om Indra Sama-sama, juga sama-sama. ya, jadi host yang berikutnya lagi nanti juga. Saya hari ini doang. Saya sih nggak berharap diundang lagi ke podcast ini, Kapok ya, kapok. Jangan kapok. karena emang nggak mau ngalamin kejadian itu lagi. Iya, jangan. Kejadian gitu. Ini buat teman-teman juga nih yang pengen cerita, boleh kemana Mas? Boleh ke channel kita, nanti saya tulisin nomor WhatsApp saya. Jadi tinggal diceritain aja. Boleh juga janjian kita langsung shoot di sini. Jangan lupa teman-teman bantu channel kami Gong Misteri, subscribe, like, share, and comment. Bantu kami untuk lebih maju lagi berkarya. Maaf ada kata ya. Maaf kata kalau ada kesalahan, tapi memang banyak salahnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk stay di channel kami Gong Misteri.